hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Hai makhluk alam semesta, semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya, surya perkasa dan terang, cahaya kartika cemerlang, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat beranak teduh. Haleluya, haleluya, awan cuaca yang cerah, musim penghujan marilah, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. kita nyanyikan bersama bait yang ketiga. Segenap saudaraku, pujilah Tuhan Allahmu. Haleluya, haleluya, abdi berhati mulia, ucapkan syukur padanya, puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan memuliakan Engkau, Allah yang memerintah alam semesta dan segala makhluk. Engkau yang mengetahui setiap kami satu persatu ya Tuhan. Roh Kudus-Mu yang menuntun kehidupan kami, menggerakkan kami untuk bersekutu dan beribadah padamu saat ini. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan memanggil umatnya kepada iman dan pertobatan. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman komunal dari Katekismus Heidelberg bagian yang ketiga. Syukur yang wajib dipersembahkan. Minggu ke-36, pertanyaan 99 sampai 100. Apa maksud perintah yang ketiga? Agar kita tidak menghujat nama Allah atau menyebutnya dengan sembarangan, bukan hanya dengan mengumpat atau bersumpah dusta, melainkan juga dengan mengucapkan sumpah secara gegabah. Kita juga turut bersalah melakukan dosa yang mengerikan itu dengan cara berdiam diri dan membiarkan perbuatan itu. Pendek kata, kita tidak boleh menyebut nama Allah yang kudus kecuali dengan rasa takut dan hikmat, supaya kita mengakui Dia, berseru padanya dengan cara yang benar, dan memuji Dia dalam semua perkataan dan perbuatan kita. Apakah begitu besar dosanya
jika orang menghujat nama Allah dengan bersumpah dan mengumpat, sehingga Allah juga murka kepada mereka yang tidak membantu dengan sekuat tenaga untuk mencegah dan melarang orang lain bersumpah dan mengumpat? Sudah tentu, karena tidak ada dosa yang lebih besar dan yang lebih menimbulkan murka Allah daripada dosa menghujat namanya. Sebab itu, Dia telah memberi perintah menghukum dosa seperti itu dengan hukuman mati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perintah ketiga sangat berhubungan dengan perintah pertama dan yang kedua. Kita boleh diingatkan kembali. Perintah pertama berbicara tentang objek dari penyembahan kita. Perintah kedua bicara cara bagaimana kita menyembah. Dan yang ketiga yang baru saja kita lihat kembali adalah tentang sikap kita sebagai orang Kristen. Ketika kita mengaku kita orang Kristen, kita sepatutnya menghormati kekudusan namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa sebagai orang percaya yang menyebut diri Kristen, kita sepatutnya hidup dengan penuh penghormatan kepada Tuhan. Menghormati Tuhan dalam setiap perkataan, dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya menyebut namanya, tetapi dalam kehidupan kita, kita menyangkal keberadaannya, hidup seenaknya. Tetapi marilah menghormati Tuhan, menyebut namanya dengan penuh syukur iman kita kepadanya, dan sungguh-sungguh mengakui Dia dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu jemaat Tuhan, mari saat ini kita kembali lagi melihat seluruh kehidupan kita. Kita boleh datang kepadanya, mengakui dosa dan pelanggaran kita. Mari saat ini kita menaikkan pujian, pengakuan dosa, ku tinggalkan dosaku. Ku tinggalkan dosaku pada domba kudus, menderita bagiku untuk membebaskanku. Dengan dosaku datang agar dibasuhnya, membersihkan dosaku sampai putih salju. Bersandar padanya, rahmat-Nya besarlah, menyembuhkan sakitku, jadi penebusku. Ku tinggalkan bebanku, Dia yang menanggungnya. Ku serahkan lukaku dan segala susahku. Jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita menyampaikan pengakuan dosa secara komunal. Allah yang Maha Kudus, kami umat-Mu datang menghadap dengan segala dosa kami. Engkaulah Allah yang Maha Tahu, tidak ada satupun pikiran
maupun perbuatan kami yang tersembunyi dari hadapan-Mu. Ampunilah kami jika Engkau mendapati bahwa kami tidak menghormati-Mu di dalam berbagai aspek kehidupan kami. Ampunilah sikap gegabah kami, termasuk dalam hal mengucapkan sumpah tanpa pertimbangan. Dan ampunilah kami karena demi hidup berdampingan dalam masyarakat yang beragam, kami memilih diam saat orang lain menyebut nama-Mu dengan sembarangan. Ampunilah juga karena kami sering menyebut nama-Mu, tetapi hidup kami tidak mencerminkan kehendak-Mu. Ampunilah dan bersihkanlah kami dari segala dosa. Demi Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah, kami memohon. Jemaat Tuhan, selanjutnya marilah secara pribadi kita berdoa membawa pengakuan dosa kita kepadanya secara pribadi. Demi Yesus Kristus, kami mengaku dosa kami. Amin. Jemaat Tuhan, bagi setiap kita yang datang mengaku dosa, jaminan pengampunan diberikannya bagi kita semua. Yehezkiel 18 ayat 21 sampai 23. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan berpegang pada segala ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apakah aku berkenan kepada kematian orang baik, orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepadanya pertobatannya supaya ia hidup? Jemaat Tuhan, mari saat ini kita akan berdoa syafaat. Kita akan berdoa untuk dua hal. Yang pertama, kita masih akan mendoakan untuk bangsa dan negara kita, situasi keamanan. Beberapa waktu ini kita perlu terus waspada dan juga kita mendoakan untuk situasi bangsa dan negara kita. Yang kedua, kita juga akan bersama-sama berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, keluarga kita semua, biar kiranya Tuhan juga memampukan untuk memuji dan memuliakan Dia dalam persekutuan keluarga kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan hari ini, dalam ibadah ini kami boleh menaikkan doa syafaat Tuhan. Kami mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur, kami percaya Engkau yang turut Tuhan menjaga dan memelihara akan bangsa dan negara kami di tengah berbagai situasi yang terjadi beberapa waktu belakangan ini Tuhan. Kami bersyukur boleh tetap terjaga, terpelihara Tuhan, boleh semakin membaik Tuhan di beberapa waktu ini. Kami berdoa agar Engkau kiranya juga terus yang boleh menjaga, memberikan keamanan bagi bangsa dan negara kami. Menggerakkan, memberikan pertobatan bagi setiap bangsa dan negara kami Tuhan. Kami dan semua umat-Mu Tuhan yang mungkin selama ini hidup dalam keserakahan, ambisi yang tidak berkenan. Setiap hal yang kami kerjakan dalam pelayanan kami, dalam setiap aspek pekerjaan kami Tuhan. Mungkin kami telah keliru selama ini Tuhan. Kami berdoa biar kiranya Tuhan Engkau
menolong bangsa kami boleh berbalik kepada kebenaran Tuhan. Mengevaluasi setiap hal yang selama ini dilakukan yang keliru Tuhan. Engkau kiranya menolong memulihkan bangsa kami. Tuhan, kami terus mendoakan untuk setiap aparat yang bertugas mengamankan Tuhan negara kami, kepolisian, TNI. Kami berdoa Tuhan agar supaya Engkau boleh memberi kekuatan, boleh menolong mereka juga Tuhan untuk bekerja dengan tegas, menjaga keamanan bangsa kami, tetapi juga bertindak dengan penuh hikmat, tidak arogan. Tuhan menolong setiap saudara-saudara kami Tuhan yang bertugas, berkati juga mereka dan keluarga mereka dalam menjalankan tugas yang diembankan kepada mereka. Setiap masyarakat Tuhan, kami semua juga Engkau menolong, agar supaya ketika kami menyuarakan aspirasi, menyuarakan kebenaran Tuhan, kami juga dengan bijaksana memikirkan cara-cara yang tepat. Ketika kami mau melakukan demonstrasi, Tuhan tolonglah supaya itu juga dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa merusak fasilitas umum, tanpa melakukan hal-hal Tuhan yang menghancurkan, tetapi biar kiranya itu semua boleh dilakukan dengan cara-cara yang konstruktif, yang membangun Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar pun setiap aspirasi yang disampaikan itu boleh didengarkan dan boleh ditindaklanjuti Tuhan untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mau berdoa untuk kami semua dalam keluarga kami masing-masing. Keluarga-keluarga Kristen. Kami rindu Tuhan, kami berdoa agar kami sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kami punya tanggung jawab Tuhan untuk mendidik dan membesarkan pemuda, remaja, anak-anak yang Engkau percayakan bagi kami. Mereka yang adalah calon-calon pemimpin masa depan bangsa, negara, masa depan gereja. Tuhan tolong beri kami hikmat kebijaksanaan untuk mendidik dan membesarkan mereka semua Tuhan dengan penuh takut akan Engkau. Tolong kami Tuhan dalam keluarga boleh menjadi teladan. Tuhan boleh menjadi teladan dalam hidup kami juga yang berserah, yang takut akan Tuhan. Tolong setiap kami Tuhan, orang tua, orang dewasa, untuk boleh memberikan perhatian juga kepada anak-anak, mendengarkan mereka, mendengarkan keluh kesah mereka, memperhatikan perkembangan para pemuda, remaja, anak-anak Tuhan yang Engkau percayakan bagi kami dengan serius. Tuhan, dalam setiap pergumulan, tanggung jawab kami sebagai orang tua, orang dewasa, bahkan mungkin pendidik, guru yang tidak mudah ini Tuhan, biar kiranya Engkau menolong kami. Setiap kesulitan yang mungkin kami hadapi pergumulan, itu boleh membawa kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berserah kepadamu, mengandalkan Tuhan, bertobat. Ada hal yang perlu kami perbaiki, kesalahan-kesalahan, dosa yang kami lakukan, sungguh-sungguh lebih membawa kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati masing-masing keluarga kami, setiap orang-orang juga yang Engkau percayakan dalam komunitas kami. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ulangan 16 ayat 16b sampai dengan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Mari memberikan persembahan kita pada Tuhan. Kita menyanyi Kuberi Persembahan.
yang kedua dengan sukaria. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Bait yang ketiga kita nyanyikan bersama. Mari kawan-kawan, belah hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan nyanyikan sekali lagi bait yang pertama. Ku beri persembahan pada Tuhanku. Di persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Engkau memberkati kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan, kami boleh memberikan dari apa yang Engkau beri bagi kami. Berkati persembahan yang kami berikan ini Tuhan, untuk boleh terpakai bagi pelayanan-Mu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memakai seluruh aspek dalam kehidupan kami. Tuhan, tuntun kami untuk memuliakan Engkau dengan setiap hal yang Tuhan beri bagi kami, termasuk berkat Tuhan, harta benda yang Engkau berikan bagi kami, kami boleh pakai itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Ya, kita bersyukur ada kesempatan untuk beribadah bersama, dan saya bersyukur Saudara setiap minggu ibadah di CCM ini bisa menjadi momen untuk Allah mengajar setiap kita ya aspek-aspek tertentu dari iman, dari kehidupan sebagai pengikut Kristus. Saudara, di dalam pengakuan iman Heidelberg tadi yang kita baca juga memberikan satu pengajaran yang baik ya mengenai 10 perintah Allah itu, secara khusus hukum yang ketiga. Nah, saudara, seringkali bicara tentang dosa, tentang kesalahan, kita selalu berpikir tentang melakukan sesuatu, bikin ini dan bikin itu. Saya tidak menghujat nama Tuhan sembarangan, saya tidak mengumpat, saya tidak bicara yang enggak-enggak tentang nama Tuhan, berarti saya tidak melanggar dosa itu. Nah, jadi saudara, itu sebabnya kenapa waktu kita baca Alkitab, kita yang dikristalisasi di dalam pengakuan-pengakuan iman semacam itu menolong kita untuk melihat bahwa dosa bukan melulu perkara soal apa yang dilakukan, tetapi juga apa yang tidak dilakukan, saudara. Ya, jadi bukan sin of commission, melakukan ini dan itu, tapi juga sin of omission gitu, tidak bikin ini dan itu. Nah, saudara, bisa jadi kita tidak menghujat nama Tuhan di dalam sense ngata-ngatain gitu ya, atau memaki begitu ya, atau mengumpat gitu. Tetapi saudara, di dalam banyak ranah ya kita bisa jadi menghina nama Tuhan, menghujat nama Tuhan ya. Nah, di dalam Alkitab umat Tuhan ya, umat yang atasnya nama Tuhan disebutkan gitu ya. Di atas setiap kita ada klaim Kristus, klaim daripada Allah, saudara, umat Allah, murid Kristus,
Ada nama Tuhan atas diri setiap kita, saudara. Ada famnya Tuhan. Dan pertanyaannya, apakah di dalam cara kita hidup, cara kita melakukan segala sesuatu, di situ kita memuliakan nama Tuhan atau justru menistakan, menghina nama Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir saya misalnya di mimbar kan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, ya kan, nama Tuhan dibaik-baikin. Tetapi pertanyaannya, bagaimana di dalam hidup saya, apa yang saya kerjakan dan lakukan? Nah, saudara, ketika itu tidak matching, di situ sebenarnya sedang menghina nama Tuhan. Saudara, ya kita sekarang masuk dalam khotbah hari ini. Beberapa waktu lalu, saudara, di bulan Mei ada rombongan turis pergi ke China. Dan mereka pergi ke Tibet, dan mungkin Bapak Ibu tahu ya kisah ini. Rombongan ini ya seperti biasa supaya nggak kehilangan gitu kan, bisa gampang dikenali, maka dikasih pakaian biasa grup wisata itu. Nah jadi ini saya kepikiran mungkin itu agen turisnya itu, agen perjalanannya itu sudah tinggal saja logo Tibet gitu kan, kemudian itu yang ditempelkan di t-shirt mereka, dan kemudian waktu masuk di Tibet jalan-jalan mereka sudah dibagiin ya pakaian dan semua perlengkapan supaya dikenali. Nah pada hari kedua saudara langsung diciduk sama polisi gitu ya, karena ada bendera Tibet di baju mereka, dan ini adalah bukan sekedar bendera tapi ini logo pemberontakan saudara, simbol pemberontakan gitu. Nah akhirnya diciduk, diinterogasi sama polisi, dan kemudian dikeluarin gitu. Nah boleh lagi gitu ya. Dan jadi heboh ya di medsos. Ini gimana sih? Ya kalian kok main print kemudian kasih ke kami sebagai turis, akhirnya nggak tahu apa-apa gitu kan. Jangan-jangan nanti di blacklist, nggak boleh lagi ke China begitu. Nah saudara, jadi ini kita lihat bahwa simbol bukan sekedar simbol, dia ada makna tertentu. Ini sama seperti kita jalan-jalan ke Papua, Raja Ampat dan berbagai tempat lainnya ya. Kalau pakai baju ada bendera Brasil, Argentina, ya enggak masalah. Tapi bayangkan kalau ada bintang kejora saudara, ya kan, bendera bintang kejora, langsung bisa ditangkap, diciduk begitu, atau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita. Nah saudara, maka masalah pakaian gitu ya, simbol, ternyata dia bukan juga sekedar simbol, ada maksud, ada meaning di belakangnya, sehingga ketika salah kostum bisa jadi bahaya saudaraku ya. Dan sama seperti itu di dalam ranah beribadah, di dalam hal bergereja saudara, ketika salah kostum juga bahaya saudara, memberikan pesan-pesan yang berbeda, memberikan pesan-pesan yang keliru mengenai gereja, mengenai Tuhan, mengenai umat Tuhan saudaraku ya. Bayangkan kalau hari ini Anda datang ibadah terus pakai piyama, pakai baju tidur, salah nggak saudara? Dosa nggak saudara? Enggak dosa, nggak salah begitu ya. Tetapi secara sosial mungkin ada pesan tertentu yang salah kemudian dikomunikasikan. Dan hari ini saudara, dengan pengantar ini saya mengajak kita melihat 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Teks yang akan kita bahas bersama di hari ini. 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat yang ke-16. Satu Korintus pasal 11 ayat 2 sampai ayat 16, saya akan bacakan untuk kita semua. Aku memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Namun aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Namun tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, haruslah ia juga menggunting rambutnya. Namun jika bagi perempuan adalah penghinaan bagi bahwa rambutnya digunting atau dicukur, haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah.
Namun perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang? Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Demikianlah firman Allah yang tidak bersalah dan tidak akan pernah memimpin kita kepada kesalahan. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami datang kepada Engkau, kami tunduk di hadapan-Mu. Kami rindu Engkau mengajar kami, membaharui kami di dalam dan melalui firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami mencelikkan mata hati kami, telinga kami, supaya kami dengar-dengaran, supaya kami menunjukkan mata kepada Kristus. Singkapkanlah Kristus bagi kami di pagi hari ini. Kami serahkan waktu pembacaan, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang bekerja secara leluasa di tengah-tengah setiap kami. Demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah satu teks yang dikatakan one of the most difficult text in the New Testament. Teks yang paling sulit di dalam Perjanjian Baru, saudara. Nah, beberapa disclaimer ya, kita lihat bahwa di sini ketika Paulus mengajarkan ini, dia sedang nyambung apa yang dia sampaikan sebelum-sebelumnya. Paulus sudah ngajarin hal-hal yang praktis, saudara. Ya, kalau Anda ingat beberapa minggu yang lalu bicara tentang bagaimana masalah makan daging yang tadi persembahkan kepada berhala. Boleh nggak saya makan daging di kuil? Boleh nggak saya makan daging kalau diundang untuk pesta? Tapi dagingnya udah dipersembahkan ke berhala. Boleh nggak saya makan daging yang sudah dijual di pasar, tapi mungkin tuh dijual di berhala, bahkan di kuil mereka gitu. Jadi masalah makan daging dan nggak makan daging, saudara. Dan ini berlanjut terus sebenarnya sampai ke pasal 14, isu mengenai ibadah, isu mengenai hal-hal yang praktis, ya, mengenai ini pakaian laki-laki dan perempuan, masalah nanti di dalam perjamuan kudus, ya, makan roti dan minum anggur, masalah penggunaan karunia-karunia di dalam ranah ibadah. Nah, saudara, prinsip Paulus di dalam itu semua sebenarnya simpel. Dia dibicara pertama itu pertimbangannya adalah pertimbangan mengenai gadis, mengenai kesalehan. Boleh next Kak? Ya, mengenai kesalehan diri. Ya, apakah itu membuat engkau menjauh dari Allah, membuat engkau bertumbuh di dalam kekudusan, atau sebenarnya engkau semakin jauh daripada Dia? Ya, masalah makan daging di dalam kuil itu membuat engkau sebenarnya bersekutu dengan hal-hal yang jahat, dengan roh-roh jahat, kata Paulus. Dan kemudian pertimbangannya bukan cuma tentang kesalehan diri, tentang kekudusan, tapi juga tentang kebaikan buat sesama saya. Apakah itu jadi berkat buat mereka? Apakah itu kemudian membuat mereka bertumbuh atau enggak? Lalu bukan cuma berkenan dengan kesalehan diri, tentang kebaikan sesama, tapi ujung-ujungnya itu adalah untuk kemuliaan Allah. Ya, for the glory of God. Semuanya untuk kemuliaan Allah, baik makan atau enggak, kan itu semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Dan terakhir, pertimbangannya adalah untuk kemajuan Injil, ya, for the gospel progress itu. Apakah ini kemudian menimbulkan syak, menjadi batu sandungan buat orang-orang yang belum percaya? Tahu saudara, sama seperti isu-isu yang demikian, isu yang dihadapi di sini adalah di dalam hal kot kita, ya, di dalam hal pakaian, baik pria maupun di dalam hal wanita. Dan saudara perhatikan ketika membahas ini, Paulus dia sedang bicara di dalam konteks
sekali lagi ibadah jemaat dan mungkin juga relevan di dalam konteks keluarga. Ya, jadi di dalam dua institusi ini, gereja dan keluarga. Dan oleh sebab itu saudara, kita nanti ketika melihat apa yang disampaikan, ya kita terapkan utamanya di dalam gereja dan juga di dalam keluarga. Nah, apa masalah yang dihadapi di sini saudaraku? Ya, masalah yang dihadapi adalah kalau kita lihat sekilas masalah penutup kepala. Apa dipersoalkan di sini? Ya, supaya kita bisa ngerti apa yang dipersoalkan, kita perlu balik lagi apa yang menjadi isu di hari itu. Bagaimana cara hidup ya secara sosial pada hari itu, sehingga Paulus kemudian menyoroti masalah ini. Nah, Paulus ketika bicara ini untuk orang-orang Korintus, ya di mana saat itu memang cukup ketat tentang dress code pria dan juga bagi wanita. Bagi pria saudara, ketika mereka ibadah ya akan dengan kepala nggak ditudungin begitu. Kalau misalnya pakai jaket ada hoodie-nya gitu, ditutup seperti itu, enggak saudara. Nah, meskipun orang berpikir oh ini tanda hormat kepada Allah nih gitu, tetapi di dalam konteks orang Korintus justru ini memberikan pesan yang berbeda. Karena kalau seseorang pria memakai tudung seperti itu, bisa jadi malah mengingatkan bahwa ini kebiasaan penyembah-penyembah berhala orang-orang Romawi ini. Ketika mereka mempersembahkan tertentu, ya menyembah dewa tertentu, mereka akan pakai seperti itu saudara. Jadi di mata orang ini bukan tanda kesalehan, malah memalukan saudaraku, ya menunjukkan ketidaktundukan kepada Allah yang benar itu. Nah, bagi wanita saudaraku yang terjadi kan ya wanita yang terhormat dia akan menutupi kepalanya itu dengan bukan jilbab saudaraku ya, tetapi ada kain atau setidaknya rambutnya itu ditutupi sedemikian rupa, disanggul, tidak terurai. Nah, kenapa saudara? Karena itu adalah simbol kesopanan pada hari itu. Ya, ketika rambut terurai, ya, itu menunjukkan you are sexually available gitu. Ya, kamu seorang yang available begitu. Sementara ini ketika sudah menikah, datang bareng-bareng dan dengan cara demikian mungkin dipikirkan ini ada perempuan yang enggak benar begitu. Sekali lagi ini di Korintus saudara, di mana pelacuran bakti itu sedemikian biasa. Maka ketika perempuan berpakaian berlawanan dengan norma sosial, maka diasosiasikan, bisa ya diasosiasikan dengan perempuan-perempuan yang juga tidak benar saudaraku. Jadi ini bukanlah isu mengenai fashion ya, tetapi lebih daripada itu ada sebuah pesan yang disampaikan di dalam culture tertentu. Nah, itu sebabnya Paulus menyorotinya. Nah, maka ketika jemaat Korintus bertanya, apakah perempuan perlu menutup kepala di dalam ibadah? Nah, Paulus lihat ini bukan sekedar masalah ada kain atau enggak gitu ya, kainnya seberapa panjang, tetapi ini apa yang menjadi pesan yang dipancarkan lewat apa yang kau pakai atau yang tidak kau pakai gitu. Nah, itu yang menjadi concern daripada Paulus. Apakah dengan tindakan itu seseorang sedang memuliakan Allah? Apakah dengan tindakan itu dia sedang menghormati sesamanya atau menghormati dirinya? Atau dengan tindakannya itu justru menimbulkan kesalahpahaman, membuat akhirnya Injil dipandang sebelah mata, membuat akhirnya Allah dipermalukan. Dan saudara, dua argumen Paulus di sepanjang teks ini adalah berdasarkan dua tatanan. Ya, yang pertama adalah tatanan ilahi, tatanan dari sejak penciptaan. Perhatikan di dalam ayat ketiga. Ya, ketika Paulus menyoroti isu ini, dia bilang, namun aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi saudara perhatikan, dia balik kepada satu tatanan yang lebih besar, lebih mendalam bahkan. Ya, kita lihat di sana sepertinya ada satu hierarki, sepertinya ada hierarki. Allah Bapa, kemudian Kristus, Kristus kemudian pria, pria kemudian baru perempuan. Tapi saudara, ini bukanlah bicara tentang hierarki nilai, urutan nilai, tidak saudara.
Tapi Paulus sedang menyatakan kebenaran mengenai peran itu. Nah, saudara, panjang ya di dalam bagian ini. Saya tadi bilang bahwa tidak bisa kita pahami bagian ini secara satu ayat, karena takutnya kita salah paham, akhirnya kita berpikir wah ekstrim sekali. Karena menjalin apa yang menjadi argumen Paulus di sini. Perhatikan dikatakan bahwa perempuan diciptakan dari laki-laki. Tentu kita langsung menyadari ini datang dari kisah penciptaan. Ya, Adam diciptakan pertama, kemudian saya itu perempuan ciptakan dari tulang rusuk Adam. Ya. Tetapi saudaraku tidak berhenti sampai di sana. Ya, di dalam ayat 8 kita lihat, sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Kalau kita stop sampai di sana, wah Paulus ini patriarki, ya. Dia seorang yang mengagung-agungkan pria begitu. Ya, sehingga yang perempuan kemudian yang feminis merasa ini merendahkan perempuan. Tapi tidak, saudara. Sekali lagi saya katakan ini harus dibaca secara utuh. Ya, di dalam ayat 11 dia bilang, sekalipun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi siapa yang duluan, siapa yang belakangan? Mana yang duluan, mana yang belakangan? Ya, setelah Adam dan Hawa, setelah itu setiap laki-laki yang hadir dalam dunia harus keluar dari perempuan, dari rahim seorang perempuan, saudara. Ya. Jadi yang mana duluan, mana yang belakangan, mana yang lebih penting, mana yang nggak penting? Tidak ada, saudara. Karena bukan itu yang menjadi pesan utama dari Paulus. Nah, maka dia bukan sedang mengajarkan patriarki, dia juga bukan sedang mengajarkan feminisme, saudara, tapi satu kata yang penting bagi kita yaitu komplementarian, saudara. Dan ini yang menjadi keyakinan daripada gereja kita juga, yaitu sama laki-laki dan perempuan di dalam hal martabatnya, di dalam hal dignity-nya, di dalam hal nilainya, tetapi berbeda di dalam hal fungsi, di dalam hal perannya. Saudara, perhatikan ya, ketika dikatakan kepala dari laki-laki ialah Kristus, kepala daripada Kristus ialah Allah. Kalau kita pahami ini adalah perbedaan di dalam hal derajat, di dalam hal nilai, maka bahaya bagi kita semua. Karena artinya Kristus lebih rendah daripada Allah. Kristus lebih rendah dari Allah, saudara. Ya, kita kalau memahaminya ini di dalam hal dignity, di dalam hal martabat, di dalam hal nilai, maka kita tidak bisa memahami dengan cara demikian. Seperti laki-laki lebih penting daripada perempuan. Ya, nah jadi Bapak Ibu lihat ya, argumen Paulus, ya, dia sedang menunjukkan bahwa martabat sama, tetapi nilai, tetapi perannya, fungsinya itu berbeda. Dan saudara, yang menjadi perbedaan peran, ya, maka kita lihat di sini peran laki-laki sebagai dia memimpin, ya, sebagai kepala. Dan saudara, ini dua hal yang komplement gitu, saling melengkapi. Enggak ada yang kemudian ketika kepala nggak ada yang dikepalai, ya nggak ada kepala, saudara. Ya, ketika ada yang dikepalai nggak ada kepala juga, ya nggak ada yang dikepalai gitu. Ini adalah komplement gitu. Ya, nggak ada yang namanya suami kalau nggak ada istri, saudara. Saya nggak punya status sebagai suami kalau saya belum beristri gitu. Nah, jadi itu adalah dua hal yang komplement, saudara. Tidak ada bapa kalau tidak ada anak. Bukan bicara tentang nilai, tetapi bicara tentang fungsi. Dan di dalam tatanan fungsi itu ada perbedaan perannya. Dan ini yang Paulus mau tegaskan di sini, bahwa laki-laki itu dia sebagai pemimpin, perempuan dipimpin, kira-kira seperti itu, saudara. Dan laki-laki dan perempuan itu saling melengkapi, komplement satu dengan yang lainnya. Dan saudaraku, kita mungkin waktunya di sini kurang kalau bicara tentang biblical manhood and womanhood secara lengkap. Tapi perhatikan bahwa saya mungkin kasih kisi-kisi, saudaraku, ya, berdasarkan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan Alkitab. Boleh next ya? Ya, peran pria.
pria sebagai penyedia, pria sebagai pelindung, pria sebagai itu ya, imam itu. Saudara, sebagai pria bagiannya untuk kemudian mimpin gitu, kepala gitu, kepala di keluarga gitu. Bagiannya adalah untuk kemudian sebagai ya penyedia. Maka di sini teman-teman pria gitu ya, sama-sama pria dengan saya, panggilannya adalah sebagai penyedia bagi keluarganya. Saya selalu katakan kepada rekan-rekan pria, sengenes apapun sama kau punya tenaga, lakukan sesuatu untuk bisa kemudian ya menyediakan buat keluarga kamu gitu. Nah, kecuali ada kelemahan secara fisik, saudara. Tetap di dalam ranah-ranah seperti itu kita bisa kemudian menyediakan provider secara emosional, ya, secara spiritual kita. Ya, tetapi secara umum jadilah penyedia itu, provider itu. Ya, saya biasa selalu bilang, kamu kalau sampai tidak ada kerja apapun, jadi kuli pun tidak apa-apa gitu. Ya, berusahalah untuk kemudian menyediakan bagi keluargamu sebagai pelindung, protector, ya, bukan tukang protes, bukan persekutor, gitu, tapi pelindung, saudara, bukan abusive. Kemudian sebagai priest, Ayub pagi-pagi benar yang dia lakukan, dia persembahkan kurban, doain buat keluarga dia, buat anak-anak dia, buat istri dia. Hari ini banyak kali pria itu nggak bertanggung jawab di dalam hal spiritual. Ya, kemarin waktu kapan itu saya bicara dengan satu teman orang Batak, tapi saya lupa istilahnya. Katanya ada jabatan bagi pria itu sebagai pengantar gitu. Ya, jadi laki-laki biasanya mementingkan untuk ibadah. Istri anak diantar ke gereja, habis itu dia pulang gitu. Ya, itu jabatan sebagai pengantar di gereja Batak, tapi saya lupa istilahnya apa, saudara. Ya, jadi pengantar saya literal gitu. Ya, jadi istri anak nggak apa-apa, cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi suami nggak tahu kemana, ayah nggak tahu kemana. Biar tetap saya hidupnya itu brengsek gitu. Ya, yang penting istri anak-anak saya hidupnya baik. Nggak mungkin, saudara. Bagaimana kepala tidak memberikan sebuah contoh, tidak memberikan sebuah teladan di dalam hal ibadah? Ya, oleh karena itu saya serukan di sini, ya, rekan-rekan saya yang pria, ya, kita punya panggilan memberikan teladan itu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab ketika menggambarkan Allah, dia memakai istilah Father, Bapa. Dan saudara, bagaimana mungkin seorang istri atau seorang anak bisa mendapatkan satu image mengenai Allah sebagai Bapa kalau Bapa di dalam dunia ini ternyata rusak, kacau, ternyata tidak memberikan satu kehidupan yang bisa diteladani. Banyak kali di negara-negara ateis itu, saudara, orang jadi ateis ya karena keluarganya berantakan, absent father gitu, ya, bapaknya nggak tahu kemana, bapaknya hidupnya itu nggak beres gitu. Kemudian datang ke gereja, saya khotbahin tentang Allah Bapa mengasihi kita, Allah Bapa melindungi kita, Allah Bapa menyayangi kita. Kemudian yang di dalam image dia, Bapak dia sendiri yang rusak, yang kacau, yang meninggalkan. Maka akhirnya saya tidak bisa menerima Allah yang demikian. Saudara, panggilan bagi kita, rekan-rekan pria saya di sini, ya, kita sebagai provider, sebagai protector, sebagai priest bagi keluarga kita. Yang kedua, saudara, buat perempuan, ya, panggilannya sebagai helper, sebagai nurturer, sebagai life giver. Nolong, jangan langsung berpikir helper itu pembantu, enggak, saudara. Ya, bahasa Alkitab itu penolong yang sepadan. Allah menciptakan penolong yang sepadan bagi pria. Dan itu bukan jabatan yang rendah, saudaraku. Karena Alkitab memakai istilah penolong, Ezer, itu buat Allah. Ya, Ezer, penolong itu dipakai untuk Allah, saudaraku. Dan di dalam perjanjian baru, ya, Roh Kudus disebut sebagai penolong. Pertanyaan saya, kita sama Roh Kudus lebih kuat siapa, saudara? Kita sama Roh Kudus lebih kuat siapa? Yakin? Tapi Roh Kudus dibilang penolong gitu. Ya, jadi ini bukan masalah kekuatan siapa, saudara, ya. Ketika jadi penolong yang sepadan, helper gitu. Kemudian jadi life giver. Hari ini kita hidup dalam dunia yang susah
mengapresiasi ini. Ya, kita hidup dalam semuanya itu sudah bisa direkayasa secara manusiawi. Tapi bayangkan saudara, hidup di zaman gak ada susu formula. Bagaimana Anda bisa menopang kehidupan seorang bayi yang baru lahir? Hanya lewat ASI seorang ibu. Dan itu apa? Darah. Ya, panggilan seorang perempuan, ya Hawa dibilang ibu dari segala yang hidup gitu. Memberikan kehidupan, ya memberikan nurture itu. Dan ini tidak harus dipahami secara semata-mata fisikal, tetapi dinamis saudara, seluruh kehidupan. Beberapa waktu lalu diskusi sama satu rekan, ya waktu kita baca 1 Samuel, 2 Samuel menarik ya, di situ peran perempuan. Nanti Bapak Ibu baca sendiri 1 Samuel, 2 Samuel. Di situ setiap kali Daud dan kerajaannya hampir melakukan satu hal yang kebablasan, yang salah, yang berlawanan dengan Tauratnya Allah, ya perjanjian Allah. Di situ selalu ada sosok perempuan yang kemudian memberikan kekang itu saudara. Ya ketika Daud saking marahnya dengan pelakuan seorang tuan tanah ya Nabal, dia bilang Nabal ini kurang ajar sekali. Ya demikian Tuhan menghukum kita kalau hari ini kita nggak habisin semua keluarga dia. Ya waktu dia datang mau bunuh Nabal, istrinya Nabal Abigail itu menahan. Jangan melakukan satu hal yang salah, memalukan nama Tuhan. Akhirnya dia nggak jadi lakukan. Kemudian fast forward saudara, ketika Absalom balik lagi ya ke kerajaan Daud, dia kan nggak dipedulin sama Daud, nggak ada rekonsiliasi, nggak berhubungan lagi, nggak mau bicara dengan Absalom. Akhirnya Yoab panglima Daud, dia panggil seorang perempuan bijak dari Tekoa itu untuk kemudian jadi perantara ngobrol dengan Daud. Setelah itu ada rekonsiliasi dengan Absalom. Dan terakhir ketika ada pemberontakan dari Seba itu, ya Yoab sudah maju mau habisin satu kota karena pemberontaknya bersembunyi di situ. Ya mau dibunuh, dibabat habis nih satu kota gitu. Kemudian ada satu perempuan yang nongol lagi, yang bicara bahwa patutkah kamu menghabisi satu umat Allah gitu ya, satu kota gara-gara satu orang gitu. Kemudian di situ akhirnya nggak jadi, cuma si pemberontak itu yang dihukum mati saudara. Nah jadi selalu ada perempuan yang hadir untuk mengekang ketika ada hal-hal yang kebablasan gitu. Nah itu peran seorang helper, seorang nurturer, ya, seorang life giver saudara. Hari ini kita hidup dalam dunia yang melawan itu semua. Saya punya hak atas tubuh saya, ya, bukan life giver, life taker, ya, aborsi gitu. Saya punya hak untuk tubuh saya punya hak untuk apa yang ada di dalam diri saya. Kita hidup dalam dunia yang seperti ini, saudaraku. Tetapi panggilan daripada gereja Tuhan adalah menyatakan apa yang menjadi kebenaran ilahi itu. Saudara, prinsip komplementarian ini ya di dalam gereja salah satunya kita tampakkan di dalam hal kepemimpinannya. Saudara, ketika Anda ibadah di sisinya mungkin bertanya, kok enggak ada ya pemimpin yang wanita gitu. Ya kita penatuannya, diaken semua adalah pria, karena kita balik lagi kepada prinsip di dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti perempuan di gereja ini tidak melayani. Kebanyakan dari PIC kita itu adalah rekan-rekan perempuan, ya, para ibu-ibu, para kaum wanita, dan tidak ada yang salah dengan itu. Ya, tetapi di dalam jabatan tertentu yang sifatnya kepenatuan itu, nah kita balik lagi bahwa ini dikhususkan bagi pria. Dan ini harapan kita adalah menjadi satu kesaksian bagi dunia yang kacau gitu ya, saling bobot otoritas, laki-laki lebih penting, perempuan lebih penting. Kita tetap menyuarakan komplementarian, saling melengkapi, sama martabat tetapi beda di dalam hal fungsi, dan kita saling melengkapi satu dari lainnya, dan itu pada akhirnya adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah dan meninggikan Kristus itu. Nah itu yang pertama saudara, tatanan ilahi. Yang kedua kita lihat di sana ya, tatanan sosial. Ya ada tatanan sosial. Apa kita lihat di dalam ayat yang ke-14.
Dari ayat 13, pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya? Bukankah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jika ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Nah, saudara, istilah di situ ketika dikatakan bukankah alam sendiri, nah ini bukan dalam pengertian natural gitu, tetapi ini bicara tentang tatanan sosial. Karena Paulus tahu Tuhan Yesus rambutnya agak panjang, saudara. Ya toh ya, Absalom di Alkitab rambutnya panjang gitu. Jadi kalau ini adalah secara natural itu satu kehinaan, Tuhan Yesus jadi nggak terhormat dong karena rambutnya agak panjang begitu, ya, bagi orang-orang Yahudi. Nah, ketika dia bicara ini dia bicara tentang alam di dalam sense bahwa tatanan sosial. Ya, bagi orang-orang Korintus, bagi orang Greko-Roman, nggak bagus bagi seorang pria itu rambutnya panjang gitu. Nah, seperti itu kira-kira Calvin juga bilang demikian, saudara. Dia bicara tentang tatanan sosial. Ya, kalau secara norma sosial, apa yang diterima itu kamu ketika melakukannya secara berbeda, wah itu jadi satu hal yang menghina sekali, tidak terhormat. Dan akhirnya di situ nama Allah juga yang dipermalukan karenanya. Ya. Dan saudara, maka di sini ketika dibicara seperti ini, bicara tentang tatanan sosial. Satu prinsip bagi kita semua adalah maka norma sosial penting apa enggak? Ya penting nggak penting, saudaraku. Ada hal-hal yang secara sosial diterima, maka kita, dan itu dia bertentangan dengan firman Allah, maka sepatutnya kita menyesuaikan, ya, sebisa mungkin agar tidak merusak kesaksian daripada umat Allah. Ya, tetapi ketika hal-hal itu adalah hal yang esensial yang bertentangan dengan firman Allah, ya kita memang harus tolak. Tapi bicara tentang pakaian, tentang norma, tentang cara bicara, tentang salam dan segala macam yang tidak bertentangan dengan firman Allah, maka di dalam situasi-situasi yang seperti itu, ya panggilan kita adalah menyesuaikan sedapat mungkin. Ya. Di dalam ayat 16 kata Paulus, namun jika ada orang yang mau membantah, kami maupun jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian. Perhatikan bahwa concern Paulus adalah mengenai pertama unity. Ini adalah isu tentang jemaat Allah. Kamu mau pergi ke jemaat yang manapun, ya kita tidak punya kebiasaan yang seperti itu. Misalnya ini konteks hari itu, saudara, perempuan datang tiba-tiba terurai, pakaian terbuka misalnya, dan kemudian akhirnya dilihat sebagai wah ini perempuan gak benar. Atau laki-laki misalnya nudung gitu ya, menunjukkan bahwa ini kayaknya seperti penyembah berhala gitu. Nah, Paulus bilang kita tidak punya kebiasaan demikian gitu. Ini bicara tentang unity gitu, kesatuan. Tapi juga bicara tentang mutuality gitu, kesalingan itu, saling menghormati itu. Ya, ketika kamu bertindak seperti itu, engkau sedang menghina. Ya, ketika katakanlah pria berlaku seperti itu, dia sedang menghina Kristus. Ketika perempuan berbuat seperti itu, dia menghina suaminya, pasangan dia. Jadi ini yang terjadi adalah kesalingan di situ. Ada prinsipnya, mutuality. Tapi bukan cuma mutuality yang menjadi concernnya, tapi juga adalah credibility, kredibilitas daripada Injil itu, integritas. Karena ketika dia katakan jemaat-jemaat Allah tidak mempunyai kebiasaan yang demikian, concern Paulus lagi adalah agar kesaksian daripada Injil, kesaksian dari umat Tuhan tidak rusak di mata dunia. Agar dunia ketika lihat, wih kok seperti ini gereja gitu, kok seperti ini orang Kristen, kok seperti ini umat Tuhan gitu, ya. Dan akhirnya sudah ada batu sandungan untuk menjadi bagian daripada umat itu, halangan untuk menerima Injil. Nah, saudara, saya katakan Paulus ketika bicara ini kita nggak bisa baca cuma porsi bagian ini, ya. Di dalam bagian yang lain, di dalam surat-suratnya dia katakan demikian di depan ada lagi laki-laki, perempuan, orang barbar, orang Skit gitu, orang Yahudi, orang non-Yahudi gitu. Ya, jadi di dalam terang daripada Injil itu, di dalam hal-hal seperti itu
perbedaan gender sudah direlatifkan. Tetapi di dalam konteks kesaksian Injil tetap hal yang demikian, norma-norma sosial itu tetap kemudian penting karena bicara tentang kesaksian di mata. Maka saudara, beberapa hal bagi kita ya untuk kita sama-sama renungkan pada hari ini, yaitu bicara tentang norma-norma sosial. Ya, saya lihat di Manado bagus sekali saudara ya, orang ke gereja itu kelihatan ke gereja. Tapi kalau di Jakarta, wah masih bisa tuh pakai celana pendek gitu ya, kemudian pakai sandal jepit gitu. Ada saudara, ya. Dan kadang itu jadi satu isu saudara. Kita tidak berusaha untuk legalistik gitu ya. Ketika pakai pakaian apa ya ke gereja ya, kita tidak berusaha untuk legalistik saudara. Sepertinya orang pakai baju tertentu langsung dia berdosa, enggak ya. Tetapi kita perlu bertanya memang ya, tiap kali kita mau datang itu, apalagi beribadah konteksnya, apakah ini satu hal yang pas, apakah ini menghormati Allah saya, ini apakah baik bagi sesama saya? Ya, hal-hal demikian kita terus perlu tanyakan saudara. Bagi orang-orang dari agama lain, dia pergi ke rumah ibadahnya itu sudah ada pakaian tertentu, sudah ada taplaknya juga ya, sajadahnya itu gitu. Sudah ada topi tertentu yang mau dipakai gitu. Dan sekarang bayangkan dia melihat orang-orang yang katanya Kristen itu. Oh, ternyata seperti itu ibadah ya, seperti ke pasar gitu. Seperti ke mall begitu. Seperti kemana begitu. Mungkin di dalam hal-hal demikian menjadi batu sandungan. Nah, kemudian yang kedua saudara, di dalam keluarga. Ya, baik lagi ketika kita prinsip komplementarian tadi, bagaimana kita menjalankan peran kita sebagai suami, sebagai istri, atau bagi Anda yang akan menikah satu waktu kelak, ya kita perlu belajar di dalam memainkan peran ini sejak sekarang, saudaraku. Bagaimana kemudian bukan atas dasar sebagai kepala kemudian menindas, ngomong apapun harus diikuti, atau yang kedua sebagai istri gitu ya, kemudian merongrong bukan menolak. Ya, ingat ini kan pasangan bukan saingan saudara, ya pasangan gitu, untuk saling melengkapi. Panggilan bagi kita untuk menyinarkan, ya apa yang menjadi tatanan Allah di dalam dunia ini. Dan yang ketiga saudara, di dalam hal pelayanan di gereja, pria dan wanita sama-sama diperlengkapi, diberikan karunia-karunia oleh Allah. Dan panggilan kita dalam memainkan peran-peran yang Allah percayakan bagi kita sesuai dengan porsi kita, sesuai dengan apa yang Dia titipkan bagi kita semua. Dan pada akhirnya saudara, ketika kita merenungkan ini, kita perlu kembali kepada Kristus. Karena waktu kita merenungkan bagaimana selama ini kita hidup sebagai laki-laki, sebagai perempuan, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita hidup, pada akhirnya seringkali kalau kita mau jujur, kita menemukan kita sebenarnya memalukan Allah saudara. Mempermalukan Allah, mempermalukan diri kita sendiri, mempermalukan mungkin pasangan kita. Kita ketika bicara tentang memainkan peran ini dan itu, seringkali kita ya memang kebablasan, kelewat batas, atau tidak memainkan peran yang benar. Maka kita perlu kembali kepada Kristus. Kristus yang telah menanggung segala dosa-dosa kita, segala kejahatan kita di atas kayu salib. Kristus yang adalah kepala kita yang sejati itu. Dia yang memimpin bukan dengan tangan besi, tapi dengan tangan yang dipaku dengan lubang paku. Dia menunjukkan otoritasnya bukan dengan menindas, tapi dengan melayani, menundukkan diri, mencuci kaki murid-muridnya. Dan Kristus yang menghormati Bapa dengan ketaatan penuh sampai di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itulah dia menanggung kehinaan setiap kita. Kita yang mungkin lewat tindakan-tindakan kita mempermalukan dan segala macam. Saudara, kehinaan kita telah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib. Supaya kita kemudian dipulihkan. Diberikan satu pakaian yang baru. Supaya kita dihormati di hadapan Allah. Karena itu saudara,
setiap kita ketika hari ini dipanggil untuk menyembah Dia. Kita semua laki-laki, perempuan dipanggil sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk memuliakan Dia dan untuk mempermuliakan Dia. Saudara, hari ini ketika kita merayakan dan menikmati perjamuan kudus, ini juga menjadi satu simbol yang besar bagi gereja, sebagai satu tanda dan meterai bagi setiap kita umat Tuhan. Tadi saya katakan masalah pakaian, ya, bendera dan segala itu bukan sekedar simbol, ya, sekedar pakai gitu, tapi ada pesan di belakangnya. Dan sama seperti itu saudara, ini bukan sekedar simbol, sekedar makan minum gitu, tapi ada makna, ada pesan di belakangnya. Setiap kali kita mengambil roti yang dipecahkan, anggur yang kita minum, anggur yang tercurah, mengingatkan dan memberitakan kepada kita lagi dan lagi, Kristus kepala kita yang telah mati bagi kita dan yang telah bangkit bagi setiap kita, memberikan kita hidup yang baru. Oleh sebab itu, mari kita menyambut perjamuan kudus ini dengan satu hati yang penuh syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang kepada Engkau. Kami rindu Engkau terus membaharui kami. Ajar kami ya Tuhan di dalam segala pertimbangan-pertimbangan kami, keputusan-keputusan yang kami ambil, kami untuk semakin bertumbuh, mempertimbangkan bukan hanya apa yang menjadi hak kami, apa yang menjadi yang benar menurut pandangan kami, tapi apa yang kemudian saleh, apa yang memuliakan nama-Mu, apa yang menjadi berkat bagi sesama, apa yang kemudian membuat Injil bisa semakin diterima. Dan tolong kami ya Tuhan, terus menanyakan hal-hal yang seperti itu di dalam relasi kami sebagai suami istri, di dalam relasi kami dalam gereja, di dalam hal apapun ya Tuhan. Kami rindu Engkau dimuliakan, sesama kami diberkati, Injil semakin luas diberitakan dan diterima, dan kami semakin bertumbuh di dalam kesalehan itu. Dan saat ini kami bersyukur Tuhan kalau Engkau mengundang kami umat-Mu untuk berbagian di dalam meja perjamuan. Ketika kami memakan roti dan juga meminum anggur, kiranya ini sekali lagi menjadi tanda dan meterai bagi setiap kami bahwa kami adalah umat-Mu. Engkau telah menebus kami, membaharui kami, dan terus menguatkan kami. Dan kami menanti-nantikan satu waktu kelak kami menikmati perjamuan dengan Engkau di dalam kekekalan kelak. Biarlah ini menjadi satu pengharapan kami ya Tuhan, penantian bagi setiap kami. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saat ini kita mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan kudus. Kita naikkan satu lagu di sini Tuhan. Kini peganglah
unsur duniawi. Karena dosaku sudah ditebus. Inilah jam perjamuan kudus, mejamu Tuhan sudah sedia. Biarlah ku merayakannya terus di dalam sukacita selamanya. Ibadah ini hampir usailah, namun Kau Tuhan tinggal sertaku. Roti dan anggur, barang yang fana, Kau surya hidup dan perisaiku. Mari kita berdiri. Yesus berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita memakan roti ini bersama-sama. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Apabila ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita meminum cawan ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi melihat Injil diberitakan, dinyatakan lewat perjamuan yang kami sama-sama nikmati. Kiranya kami terus dibaharui dalam iman kami, bahwa kami orang-orang yang telah ditebus, diselamatkan, dijadikan sebagai milik-Mu. Dan kami percaya Engkau yang terus menopang kami, memberikan penguatan demi penguatan kami butuhkan sebagai umat-Mu di dalam dunia ini. Dan kami terus berjalan melangkah ke depan ya Tuhan, dengan satu pengharapan penantian. Satu waktu kelak kami akan bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Dan oleh karena itu di dalam kehidupan kami di sini dan sekarang, Engkau mampukan kami, berikan kami kuat kuasa yang daripada Engkau, agar kami lewat kehidupan kami mengejar kesalehan itu, mengejar kebaikan bagi sesama kami, mengejar kemuliaan Allah dan kemajuan daripada Injil itu. Ini doa pinta kami panjatkan demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk.
Sebagai ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan. Kita nyanyikan bait yang ke-7. Sakramen ini datang dan pergi, namun menunjuk pesta sorgawi, memberi kecapan nikmat abadi dan suci sukacita samawi. Kita nyanyikan lagi bait 4. Ibadah ini hampir usailah, namun Kau Tuhan tinggal sertaku. Roti dan anggur, barang yang fana, Kau surya hidup dan perisaiku. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Mari bersama kita menyanyikan pujian God Give Us Christian Homes. Biarlah pujian ini menjadi doa dan pengharapan kita, kerinduan kita untuk menjadi keluarga Kristen yang memuliakan Dia. God Give Us Christian Home. God give us Christian homes, homes where the Bible is loved and taught, homes where the Master's will is sung, homes crowned with beauty or love has wrought. God give us Christian homes, God give us Christian homes. God give us Christian homes, homes where the Father is true and strong, homes that are free from the light of wrong, homes that are joyous with love and song. God give us Christian homes, God give us Christian homes. God give us Christian homes, homes where the mother is caring best, strives to show others your way is best, homes where the Lord is an
as Christian homes, homes where the children are led to know Christ in His beauty who loves them so. Homes where the altar fires burn and glow. God give us Christian homes. God give us Christian homes. Tuhan mengutus umatnya. Doksologi. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai setiap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, lakukan. Satu pesan dari firman Tuhan bagi setiap kita hari ini, jadilah laki-laki sebagaimana Allah menciptakan, merancang. Jadilah perempuan sebagaimana Tuhan rancang dan tempatkan. Dan biarlah di dalam apapun yang kita kerjakan, lakukan, apapun yang kita katakan, saudara, kita mengejar semakin bertumbuh dalam hal kesalehan, menjadi saluran untuk menunjukkan kebaikan bagi sesama, menolong mereka untuk bertumbuh, menjadi kepanjangan tangan Tuhan agar Injil semakin diluaskan dan pada akhirnya Allah dimuliakan. Dan biarlah Tuhan yang memimpin kita dimanapun kita berada, dan terimalah berkat yang daripada Allah Tritunggal. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saya akan mengambil waktu teduh. Perkenankan saya atas nama officers menyampaikan terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah berbagian di dalam pelayanan di hari ini, baik yang ada di depan, di belakang, ya, di tengah-tengah tadi. Kiranya Tuhan yang bahas setiap jelah daripada rekan-rekan. Sebelum saya menyampaikan Bapak Warta, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara yang sudah sering ke CCM, boleh berdiri sebentar. Yang sudah sering ke CCM, tolong berdiri sebentar. Sudah sering, sudah pernah ke CCM ya, tolong berdiri sebentar. Tolong lihat ke kiri ke kanannya, ada nggak yang nggak berdiri? Berarti ini baru gitu.
Ada ya, ada 2 rekan ya, baru pertama kali datang. Ya, di belakang juga ada ya. Boleh Bapak Ibu yang ada di sekeliling yang baru itu boleh tolong disalamin gitu ya, disambut begitu. Silakan duduk kembali, terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, selamat datang, selamat beribadah bersama-sama di Christ Chapel Manado. Kami dengan senang hati menyambut Bapak Ibu, saudara, adik-adik untuk beribadah bersama-sama di sini. Kalau nanti nggak keberatan, tidak terburu-buru, mungkin bisa stay sebentar supaya kita bisa berkenalan, ya. Dan beberapa warta bagi kita semua, saudara. Minggu yang akan datang kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus pasal 11. Harap Bapak Ibu bisa membaca, jadikan bagian itu untuk jadi bacaan harian, renungan, altar keluarga, apapun itu, supaya ketika minggu depan kita bahas bersama-sama, Bapak Ibu sudah dapat gambaran teks itu ya. Dan untuk hari Selasa kita akan mengadakan prayer meeting. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa bersama-sama kita mengikuti prayer meeting ini, berdoa bersama-sama kepada Tuhan, saudara. Mendoakan mengenai banyak hal, mengenai gereja, mengenai negara, mengenai pengumuman-pengumuman pribadi setiap kita. Dan setelah ini juga kita akan ada fellowship bagi anak-anak ya, nursery, Sunday school, kemudian bagi teens dan juga bagi para anak-anak muda. Ya, silakan nanti bisa mengikuti para kakak pembimbingnya maupun gugus sekolah minggunya. Dan saudara, satu warta juga yang khusus di hari ini adalah minggu yang akan datang di tanggal 14 September. Boleh next ya? Yang gambar ini. Di Cikarang itu kita akan launching Christ Community Cikarang, saudara. Ya, jadi Bapak Ibu saudara punya rekan-rekan di daerah Cikarang, Karawang, harap bisa remind mereka ya bahwa minggu yang akan datang itu akan perdana diadakan pertemuan Christ Community Cikarang. Nanti kita akan kirim ini di grup juga. Jadi Bapak Ibu supaya bisa teruskan bagi rekan-rekan yang ada di Cikarang atau di Karawang yang selama ini bergumul cari gereja gitu. Silakan ya bisa dibagikan ya dan didorong begitu untuk bisa mengikuti bersama-sama Christ Community di Cikarang ini. Jadi ini perdananya akan dimulai September tanggal 14 minggu yang akan datang. Ini ya diadakannya di SDH Cikarang lantai 2. Saya juga nggak tahu di mana, saudara lihat peta aja ya. Saya penguasanya bukan di daerah Cikarang kalau dan sekitarnya. Jadi harap bisa disuarakan, di sounding kepada rekan-rekan yang mungkin ada di Cikarang, di Karawang dan sekitarnya. Ya. Dan bagi Bapak Ibu saudara yang mungkin membutuhkan pelayanan, didoakan ya, ada pengumuman-pengumuman yang ingin didoakan, silakan bisa menghubungi kami Pak Elder setelah ini. Ada yang ingin didoakan secara pribadi, silakan bisa mencari kami ya. Dan kami mengundang sekali lagi untuk Bapak Ibu untuk bisa ikut fellowship setelah ini. Kalau nggak terburu-buru, di depan ada kopi atau teh yang bisa dinikmati. Nanti setelah diambil masuk ke dalam kembali, sama-sama kita bahas mengenai firman Tuhan. Pertanyaannya nanti akan dikirimkan ke grup ya, untuk bisa kita sama-sama diskusi, kita gumulkan firman Tuhan hari ini. Ya, terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Thank you.